Tewas usai dianiaya senior, jasad Putu Satria pelajar STIP diaben hari ini. Suasana duka masih terasa di kediaman Putu Satria Ananta Rustika, 19, di Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Papan ucapan belasungkawa berjejer di depan pintu masuk rumah pemuda yang tewas usai dianiaya seniornya di STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, Jakarta. Di depan rumah, tampak terparkir sepeda motor 2 tak jenis Yamaha RX spesial yang di depannya terpasang foto Putu Satria. "Ini sepeda motor kesayangan Rio, panggilan Putu Satria," ujar ibu dari Putu Satria, Ninengah Rusmini, Kamis, 9/5. Ia menceritakan, Putu Satria sangat gemar dengan sepeda motor tua, khususnya 2 tak. Bahkan ia terus memantau sepeda motornya pada saat menempuh pendidikan di Jakarta. 3 hari sebelum meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 1 Mei tahun 2024, Putu Satria sempat menelepon ayahnya dan meminta untuk sepeda motornya dipasangi strip, stiker. Tadi teman-temannya yang datang untuk memasang strip, stiker, di sepeda motor Rio, katanya sembari terisak. Sepeda motor itu juga sempat dibawa untuk mengantarkan jenazah Putu Satria pulang ke rumah duka setelah disemayamkan beberapa hari di RSUD Klungkung. Sepeda motor ini tadi ikut mengantarkan jenazah Rio pulang ke rumah, ungkapnya. Jenazah Putu Satria tiba di rumah duka sekitar pukul 7 WITA. Jenazah langsung disemayamkan di bangunan Balai Dangin. Rencananya prosesi pengabenan jenazah Putu Satria digelar Jumat 10/5. Kasus meninggalnya Putu Satria memasuki babak baru. Polres Jakarta Utara telah menetapkan 3 tersangka lain. Dari kasus ini selain tersangka utama Tegar Raffi Sanjaya, 21. Keempat tersangka merupakan taruna tinggal 2 atau senior dari korban, Putu Satria Ananta Rustika. Pihak keluarga sudah mengetahui informasi penambahan tersangka itu, Rabu, 8/5 sore. Kemarin sore sudah dapat informasi dari Jakarta. Infonya ada penambahan 3 tersangka, jadi 4 orang, ujar Nengah Rusmini yang juga tenaga medis di RSUD Klungkung. Rusmini menegaskan, pihak keluarga dan kuasa hukum masih terus mencari bukti baru, agar semua pelaku yang ikut melakukan kekerasan terhadap anaknya dapat ditangkap. "Memang dari awal sudah ganjil. Tubuh anak saya banyak luka lebam seperti itu, kok tersangka hanya 1 orang? Itu tidak mungkin, saya yakin pelakunya lebih dari 1 orang, ungkap Rusmini. Ia akan terus mencari keadilan demi putranya, sampai semua pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Saya sangat memohon bantuan rekan media untuk mengawal kasus ini, sehingga keluarga mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga kematian anak saya ini tidak sia-sia," jelas Rusmini sembari meneteskan air mata. Sementara pihaknya belum menerima permintaan maaf dari pihak keluarga pelaku. "Permintaan maaf belum ada, dari keluarga pelaku, tidak ada itikat baik sama sekali," ungkap Rusmini. Sebelum tewas, Putu Satria sempat chat pacar soal kelakuan senior STIP Jakarta. Putu Satria Ananta Rustika, 19, korban tewas penganiayaan oleh seniornya di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran, STIP, Jakarta sempat curhat ke pacar. Sebelum tewas akibat dianiaya senior STIP Jakarta, ternyata Putu Satria pernah chat ke pacar terkait kelakuan seniornya tersebut. Bahkan Putu Satria mengaku sempat alami sakit di dadanya karena sering dianiaya senior di STIP Jakarta. Hasil chat antara Putu Satria dengan pacarnya itu menjadi fakta lain yang diungkap dalam kasus penganiayaan yang menewaskan taruna tingkat 1 STIP Jakarta tersebut. Ternyata, tak hanya sekali Putu Satria dipukul oleh seniornya. Curhatan Putu Satria ke pacarnya itu terjadi pada Desember tahun 2023 lalu. Dalam percakapan dengan pacarnya itu, ia mengaku bahwa sering dipukuli oleh seniornya. Menurut kuasa hukum Putu, Tumbur Aritonang, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di STIP. "Betul, sepertinya udah jadi kebiasaan di sana," ujar Tumbur Aritonang selaku kuasa hukum keluarga Putu, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024, dikutip dari wartakotalive.com. Berdasarkan foto yang diterima, percakapan Putu dan pacarnya itu dalam bahasa Bali. Putu bahkan mengirimkan foto di bagian dadanya, karena sakit setelah dipukuli. Tumbur menuturkan, Putu juga kerap menjadi incaran seniornya. Arti percakapannya kurang lebih begini, "Aku dipanggil terus sama senior, dipukulin terus-terusan. Sakit dadaku, ulu hati terus yang diincar. Itu artinya," kata Tumbur. Kendati demikian,
Tumbur tak mengetahui secara pasti sudah berapa kali Putu dipukuli. Enggak dijelaskan di chat, tapi dari artinya mungkin lebih dari sekali, tutur dia. Saat melihat jenazah sang putra, ibu korban yakni Nengah Rusmini melihat banyak kejanggalan. Sebab, banyak luka lebam di tubuh dan tangan, mulut terluka, serta hidung yang mengeluarkan darah. Tubuhnya banyak lebam, badan hingga tangan. Juga mulutnya pecah. Luka, ujar Rusmini yang juga tenaga medis di RSUD Klungkung. Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, dikutip dari Tribun Tanda Hubung Bali.com. Rusmini menuntut keadilan dan meminta kasus putranya tersebut diusut tuntas. Ia ingin terus memperjuangkan keadilan untuk sang putra yang meninggal dunia di tangan seniornya di STIP Jakarta. Bahkan, ia sampai meminta tolong kepada Presiden Joko Widodo, Jokowi, hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit. Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Menteri Perhubungan, tolong bantu kami. Tolong usut kasus ini sampai tuntas, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Kami keluarga menuntut keadilan, ungkap Nengah Rusmini. Selain itu, Rusmini juga meminta kepada rekan-rekan dan orang tua taruna di STIP, untuk tidak takut melaporkan tindakan kekerasan yang masih terjadi di sekolah kedinasan tersebut. Ibu-ibu taruna yang lain, ayo seperti janji kita saat bertemu di Jakarta. Katanya mau melapor dan siap buka-bukan, terkait kekerasan yang juga dialami anak mereka. Jangan sampai ada seperti anak saya lagi. Jangan lagi ada seorang ibu yang hatinya hancur karena kehilangan anaknya dengan cara seperti ini, ungkap Rusmini dengan mata berkaca-kaca. Polres Metro Jakarta Utara menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus penganiayaan Putu. Putu dianiaya oleh seniornya sendiri di kampus pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024, pagi, karena dianggap melakukan kesalahan. Tegar pun telah ditetapkan sebagai tersangka utama oleh kepolisian pada Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Ia melakukan pemukulan hingga memasukkan tangan ke mulut Putu dengan maksud melakukan penyelamatan, tapi menyebabkan korban meninggal dunia. Ternyata, selain Tegar, ada tersangka baru lagi dalam kasus penganiayaan tersebut. Dikutip dari tribunjakarta.com, 3 tersangka baru yang ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan rekan-rekan Tegar atau taruna tingkat 2. 3 tersangka baru tersebut berinisial KAK alias K, WJP alias W, dan FA alias AM. Par tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Tegar dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat, dan 3 rekannya dijerat pasal 55 junto 56 KUHP karena keikutsertaan melakukan tindak pidana. 3 tersangka tersebut juga bersama Tegar saat kejadian. Mereka berperan memprovokasi Tegar hingga menunjuk Putu untuk dijadikan korban pemukulan. Tersangka FA alias A dalam kasus ini berperan memanggil korban Putu bersama teman-temannya dari lantai 3 untuk turun ke lantai 2. Saat itu, alasan Putu dan teman-temannya dipanggil karena dianggap melakukan kesalahan, memakai baju olahraga ke ruang kelas pada Jumat pagi. Ini yang diidentifikasi menurut persepsi senior tadi, salah atau menggunakan pakaian olahraga memasuki ruang kelas dengan mengatakan, "Woi, tingkat